Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pratiwi Heronisa dengan NIM 301 181 1102 akan menjelaskan analisis yang telah saya lakukan terhadap jurnal internasional yang berjudul Pengaruh Kepemimpinan Transformasional, Persepsi Dukungan Organisasi, Kepuasan Kerja Terhadap Kepuasan Hidup, Bukti dari Guru Bahasa Indonesia. Nah, jurnal ini disusun oleh yang pertama itu ada Innocentius Benarto, yang kedua Diana Batiar, yang ketiga Niko Sudibjo, yang keempat Ian Nurpatria Suryawan, yang kelima Purwanto, dan yang keenam Mas Duki Asbari. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap dukungan organisasi yang dirasakan, kepuasan kerja dan kepuasan hidup, pengaruh dukungan organisasi yang dirasakan pada kepuasan kerja dan kepuasan hidup, serta pengaruh pekerjaan kepuasan atas kepuasan hidup. Penelitian ini dilakukan karena sebelumnya kurang memadai studi yang dilakukan untuk menyelidiki kepemimpinan transformasional pada persepsi dukungan organisasi, kepuasan kerja guru, dan kepuasan hidup guru yang bisa diadaptasi dan diadopsi di negara lain atau kawasan lain. Latar belakang dilakukan penelitian ini adalah karena guru merupakan poros dari setiap sistem pendidikan, dan peran itu secara sadar ditiru oleh siswa. Namun yang terjadi pada akhir-akhir ini adalah banyak guru yang keluar dari sekolah. Chamber pada tahun 2010 menyebutkan alasannya antara lain karena kurangnya dukungan dan kualitas kepemimpinan dari pemimpin, lalu ada gaji dan kepuasan kerja yang rendah, dan komitmen yang buruk. Dalam jurnal ini, sampelnya adalah sekolah XYZ yang telah berjalan selama hampir 40 tahun menghadapi masalah serius terkait dengan guru yang sering keluar masuk, dan juga motivasi para guru. Kebanyakan dari mereka tidak memiliki motivasi untuk mengajar dan meningkatkan keterampilan mereka, dan juga mereka banyak yang tidak senang dengan pekerjaan mereka. Guru dengan motivasi mengajar yang rendah mungkin menganggap mengajar adalah sekadar pekerjaan untuk mendapatkan uang dan tanpa rasa hormat kepada siswa, atau mungkin menganggapnya sebagai beban. Sedangkan guru yang tidak puas dengan pekerjaannya juga akan merasa tidak senang dengan kehidupannya, dan pada akhirnya akan membuat mereka tidak mampu berprestasi dalam mengajar. Nah, penelitian ini merupakan replikasi dan pengembangan model penelitian dari Batiar et al. Pada tahun 2018 yang mengungkapkan bahwa kepemimpinan transformasional dan persepsi dukungan organisasi berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja dan kepuasan hidup. Dalam penelitian ini dilakukan pengujian ulang terhadap model penelitian Batiar et al. Pada tahun 2018 di berbagai sekolah dan menambahkan hipotesis pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap persepsi dukungan organisasi. Dengan demikian, pertanyaan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap persepsi dukungan organisasi, kepuasan kerja, dan kepuasan hidup guru sekolah XYZ. Nah, untuk metodenya menggunakan metode survei yang diterapkan dalam penelitian berupa pengumpulan data menggunakan kuesioner. Sebanyak 127 guru sekolah XYZ digunakan sebagai responden atau sensus. Semua item kuesioner tersebut diukur menggunakan skala Likert. Untuk hipotesisnya yaitu ada 6. H1 itu kepemimpinan transformasional berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. H2, dukungan organisasi yang dirasakan berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. H3, kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap kepuasan hidup. H4, kepemimpinan transformasional berpengaruh positif terhadap kepuasan hidup. H5, dukungan organisasi yang dirasakan berpengaruh positif terhadap kepuasan hidup. Dan H6, kepemimpinan transformasional berpengaruh positif terhadap persepsi organisasional. Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional berpengaruh positif pada dukungan organisasi yang dirasakan, kepuasan kerja, dan kepuasan hidup. Kemudian, dukungan organisasi yang dirasakan berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja dan kepuasan hidup. Dan yang terakhir, kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap kepuasan hidup. Berikutnya mengenai kelemahan dan kelebihan dari isi jurnal. Kelemahannya itu adalah hanya dilakukan di satu lokasi sekolah tertentu dengan populasi kecil.
Lalu untuk kelebihannya, isi penelitian dapat dipahami dengan mudah. Yang kedua, pemilihan metode penelitian dirasa sudah tepat mengingat mengembangkan sebuah model hubungan diperlukan banyak referensi dari berbagai sumber. Dan yang ketiga, dapat sebagai evaluasi para pemimpin agar memahami keinginan para guru. Saran saya untuk penelitian selanjutnya adalah melakukan penelitian di wilayah yang lebih luas serta menggunakan CBSEM atau persamaan struktural berbasis kovariansi pemodelan agar dapat menguji kelayakan model. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai analisis dari jurnal yang telah saya lakukan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.